Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun berjumpa kembali dengan saya Trio Santoso. Kali ini kita akan membahas silvikultur hutan mangrove pada perkuliahan silvikultur. Jadi pada pertemuan ini mahasiswa akan diajak untuk mengenal tentang definisi mangrove. Kemudian kita juga akan membahas peranan-peranan mangrove, kemudian bagaimana hutan mangrove itu hadir, terbentuk, kemudian bagaimana sifat-sifat biologinya, alaminya seperti apa, kemudian juga tindakan silvikultur apa saja yang dapat dilakukan pada hutan mangrove. Baik, pada slide kedua dapat dilihat bahwa pengertian mangrove adalah mangrove ini merupakan istilah umum atau kata yang digunakan untuk mengartikan atau menyebutkan komunitas tumbuhan yang ada dalam jangkauan areal pasang surut, atau dalam kata lain tumbuhan-tumbuhan pada wilayah pasang surut atau habitat payau ini kita sebut secara umum sebagai tanaman mangrove, atau juga bisa digunakan untuk menyebutkan beberapa jenis-jenis tumbuhan yang menyusun komunitas pada habitat payau tersebut. Kemudian hutan mangrove sendiri itu adalah memiliki pengertian sebagai ekosistem kompleks di flora dan fauna pada daerah yang terkena pasang surut air laut. Jadi pada ini berbeda dengan habitat pantai, hutan pantai, karena apabila tidak terkena pasang surut, tidak ada air payau tersebut, maka tidak dapat dikatakan sebagai hutan mangrove. Kemudian hutan mangrove ini biasanya dapat ditemukan pada wilayah pantai di daerah tropis maupun subtropis di antara 32 derajat lintang utara dan sampai 38 derajat lintang selatan. Kemudian hutan mangrove ini tumbuh subur dan luas di sekitar delta atau aliran sungai dengan muara yang lebar. Karena tumbuhan-tumbuhan pada habitat payau ini atau mangrove ini membutuhkan substrat untuk pertumbuhannya dari sungai. Jadi kalau tidak ada substrat atau lumpur, dapat dikatakan lumpur ya secara sederhana, itu biasanya pertumbuhan mangrove-nya tidak baik. Kemudian apabila di pantai, di muara sungai itu murni tidak ada lumpurnya, maka biasanya tidak dapat ditumbuhi dengan tumbuhan mangrove ini. Kemudian di Indonesia ini menyumbang sekitar 22-23% dari keseluruhan luas hutan mangrove di seluruh dunia. Jadi Indonesia ini merupakan wilayah yang terluas, dapat dikatakan untuk terluas hutan mangrove-nya di dunia. Kemudian saat ini banyak ditemukan di daerah seperti Jambi, Riau, Kalimantan, dan Sumatera Selatan, di Lampung. Tetapi paling banyak itu paling luas terkonsentrasi di Papua pada saat ini. Kemudian ada juga blok satu wilayah terluas itu dapat ditemukan di Sundarbans, itu sekitar di Bangladesh, di Teluk Bengal ya, di Bangladesh tuh dengan luas satu blok itu 660.000 hektar. Sebagai informasi, Universitas Lampung juga memiliki wilayah pengelolaan hutan mangrove itu di LMC, Lampung Mangrove Center di Lampung Timur. Kemudian pada slide kelima kita dapat lihat ini foto dari hutan mangrove sebagian perakaran, kemudian ada gambar tentang mangrove dan ikan-ikan atau biota laut di sana. Jadi fungsi mangrove ini walaupun luasannya itu dibandingkan hutan secara keseluruhan dari keseluruhan wilayah ini paling tidak sampai 2%. Tetapi 2% ini sangat berarti karena dia merupakan tempat pemijahan, tempat tinggal bagi biota-biota laut. Sehingga apabila mangrove-nya bagus, hutan mangrove-nya bagus, itu biasanya kondisi perikanan di sekitarnya juga bagus. Kemudian karakteristik dari vegetasi mangrove itu sendiri adalah biasanya jenis pohonnya relatif sedikit jika dibandingkan dengan yang ada hutan-hutan di darat ya. Jadi diversitasnya tidak terlalu besar dibandingkan yang hutan-hutan darat. Kemudian perakarnya seolah-olah tidak beraturan karena bentuk perakarannya itu ada yang seperti antena, ada yang seperti menjangkar dan lain-lain.
Kemudian propagul atau bijinya itu bersifat vivipar atau dia berkecambah dulu di pohonnya, baru dia kemudian jatuh. Jadi sudah setelah berkecambah di pohon, kemudian dia jatuh di medianya, kemudian dapat bertumbuh kembang. Kemudian banyak lentisel pada bagian kulit pohon. Karakteristik yang lain adalah tanahnya tergenang secara berkala gitu. Jadi ada pasang surut, dia 1-2 kali atau 3 kali pasang surutnya. Dia tergenang, kemudian kering, tidak tergenang, kemudian tergenang lagi. Kemudian walaupun dia terkena pasang surut air laut, juga tempat tersebut harus menerima pasokan air tawar yang cukup dari darat. Air tawarnya juga membawa substrat dari dataran di atasnya atau pegunungan di atasnya. Kemudian biasanya hutan mangrove yang bisa berkembang dengan baik itu dia tidak terkena gelombang air laut yang besar dan arus pasang surut yang terlalu kuat, tapi dia terlindungi gitu, sehingga dia dapat bertumbuh kembang dengan baik. Kemudian kita masuk kepada fungsi hutan mangrove. Fungsinya itu dapat jadi beberapa fungsi. Yang pertama itu fungsi fisik. Jadi ada fungsi fisik dari hutan mangrove ini adalah menjaga kestabilan garis pantai. Jadi pantai itu akan selalu tergerus karena gelombang ombak atau gelombang air laut dia tergerus. Tetapi kalau ada formasi tumbuhan mangrove di sana, maka garis pantainya tetap stabil. Malah dia akan bertambah gitu ya, tambah luasannya. Kemudian dia dapat berfungsi sebagai stabilizer atau melindungi pantai dan sungai dari bahaya erosi dan abrasi. Jadi gelombang air laut itu dapat mengabrasi dataran di pantai itu, seperti contohnya di Teluk Lampung sudah terjadi, atau di pantai utara di Jakarta atau di Jawa. Jadi kalau kita melihat ada jalan atau ada pemukiman atau ada bangunan di pinggir pantai, itu lama-kelamaan tergerus oleh ombak air laut dan itulah terjadi abrasi. Kemudian fungsinya juga dapat menahan badai atau angin kencang dari laut. Ketika terjadi anomali cuaca, terkadang itu angin laut akan menerpa ke daratan dengan sangat kencang. Tetapi jika ada pohon mangrove yang baik, pohon ini akan menghalangi terpaan angin tersebut. Kemudian substrat atau lumpur dari atas yang terbawa sungai itu akan menimbun, kemudian terkumpul di perakaran mangrove dan kemudian menimbulkan daratan baru atau lahan baru, sehingga sifatnya disebut sebagai island initiator. Jadi inisiator pembentukan lahan baru atau pulau baru. Kemudian fungsi fisik lainnya adalah di hutan mangrove ini dapat menjadi wilayah penyangga serta berfungsi untuk menahan tekanan air laut agar tidak masuk mengintrusi perairan di daratnya. Kemudian yang keenam adalah mengolah limbah beracun yang masuk ke sistem yang akan masuk ke pantai, kemudian bisa menghasilkan oksigen dan juga bisa sebagai penyerap sequestration of CO2, atau juga bisa sebagai carbon sink atau penyimpan karena dia menyimpan karbon pada batang. Kemudian contoh kasusnya pada slide 8 bisa kita lihat, ini adalah sekitar wilayah LMC Unila. Dapat dilihat pada mangrove pada awalnya itu hanya satu lapis, tapi kemudian dia berkembang. Di atas tahun 2004 dia membentuk pulau baru atau dataran baru, terus berkembang sampai cukup besar ini ya, dapat lihat di gambar yang kita ambil dari liputan Google Earth tahun 2013. Kemudian terdapat juga fungsi biologis dari hutan mangrove ini adalah pertama menghasilkan bahan pelapukan sehingga menjadi sumber makan penting bagi plankton. Plankton ini kemudian akan menjadi sumber makanan dan energi bagi biota laut lainnya sampai kepada ikan, sehingga wilayah mangrove ini sangat disukai bagi tempat berkembang biak ikan-ikan, terutama ikan kecil, kemudian kerang, kepiting, dan juga udang.
Sehingga di mangrove itu sendiri banyak sekali biota dan sumber protein bagi manusia sebenarnya jika kondisinya bagus. Kemudian fungsi biologis lainnya adalah tempat berlindung, bersarang, dan berkembang biak bagi burung dan satwa liar lainnya. Kemudian juga merupakan sumber plasma nuftah dan sumber genetik. Yang kelima adalah merupakan habitat alami bagi berbagai jenis biota. Termasuk mangrove ini sebenarnya adalah tempat bersarangnya nyamuk malaria ya. Jadi kalau mangrove-nya itu hutannya dibongkar untuk peruntukan lain seperti tambak atau pemukiman atau tempat wisata lainnya, nyamuknya akan pindah ke pemukiman manusia yang lebih ke daratan sehingga dapat menyebabkan ledakan penyakit yang disebabkan oleh vektor nyamuk. Kemudian ada fungsi ekonomisnya dari hutan mangrove ini adalah sebagai penghasil energi, penghasil kayu. Kayunya ini bisa menjadi energi, kemudian menjadi kayu konstruksi atau bangunan bisa, kemudian bisa menjadi bahan baku industri seperti pulp, obat, tanin, kertas, makanan atau minuman, kemudian obat-obatan, kosmetik, dan lain-lain. Kemudian ada penghasil bibit ikan buat tambak, kepiting, kemudian pola silvophysery bisa diterapkan di sana juga, yang menghasilkan secara ekonomi. Kemudian dapat menjadi tempat wisata, tempat penelitian, dan juga pendidikan bagi para siswa atau mahasiswa. Selanjutnya, terdapat juga jenis-jenis vegetasi mangrove. Kita membahas pada slide 11 ini tentang jenis-jenis vegetasi mangrove, di mana banyak jenis mangrove yang beragam ya. Tercatat oleh Tomlinson dan Field tahun 95, mereka mencatat sekitar 24 famili yang eksis sebagai vegetasi mangrove. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa di Asia merupakan yang paling tinggi keanekaragaman jenisnya. Seperti di Thailand ada 27, di Kamboja sekitar 32 jenis, di Filipina sekitar 41 jenis, di Indonesia sekitar 89 jenis, tapi dengan perbandingan di Amerika saja, benua Amerika itu hanya sekitar 12 jenis. Jadi di Asia ini relatif lebih kaya keanekaragaman jenisnya. Kemudian sebagai contoh, karena kita bukan materi utamanya, jadi kita hanya mengetahui beberapa pengenalan ya. Jadi hutan mangrove yang jenis-jenis yang paling baik ditemukan itu adalah jenis Nipah, jenis Rhizopora, jenis Avicennia, kemudian Brugueria, dan Soneratia. Jadi 5 jenis ini yang paling sering kita temukan di hutan-hutan mangrove di seluruh Indonesia. Sedangkan jenis Nipah tadi yang paling banyak seperti pohon Nipah itu kurang lebih seperti pohon kelapa atau aren. Dia formasinya lebih menjorok ke air tawar, jadi salinitas atau kadar garamnya tidak terlalu tinggi. Kemudian silvicultur hutan mangrove apa saja yang dapat dilakukan pada jenis-jenis habitat seperti mangrove ini. Jadi sistem hutan pada mangrove yang hutan tanaman digunakan paling banyak adalah tebang habis permudaan buatan dan juga tebang habis permudaan alam. Jadi ada yang permudaannya secara buatan dibantu manusia, ada yang menyisakan tegakan tinggal dengan kondisi paling optimal. Itu kemudian dia akan bertugas untuk merecovery habitatnya dengan secara alami. Kemudian berdasarkan pedoman sistem silvikultur hutan payau nomor 60 tahun 1978 yang disempurnakan oleh Dirjen Pengusahaan Hutan Produksi dan sampai saat ini masih digunakan, adalah terdapat beberapa urutan kegiatan yang harus dilakukan pada perusahaan yang mengusahakan mangrove sebagai komoditi utamanya, yaitu sebelum tahun tebang, 2 tahun sebelum tahun tebang atau ET-2 itu perlu dilakukan penataan areal kerja atau PAK. Di sini dilakukan penataan dulu secara umum wilayah-wilayah kerja dari perusahaan tersebut. Kemudian
setahun sebelum penebangan dilakukan inventarisasi tegakan sebelum penebangan atau ITSP. Selanjutnya ET0 atau tahun dilakukannya penebangan sesuai dengan izin yang diterbitkan. Jadi suatu perusahaan tersebut dapat izin untuk bisa menebang berapa kuotanya, berapa kubik yang boleh ditebang oleh perusahaan itu selama 1 tahun. Kemudian yang keempat, setelah ditebang, maka perusahaan tersebut diwajibkan untuk melakukan pengayaan pada areal bekas tebang. Dilakukan sampai ET+2. Jadi dilakukanlah pengayaan atau penanaman pada areal bekas tebangan mereka. Setelah dilakukan pengayaan, dilakukan pemeliharaan sampai sekitar 3-4 tahun dilakukan pemeliharaan terus menerus sampai pada tahun ke-15 itu dilakukan penjarangan dan kemudian dilakukan perlindungan dan pengamanan. Jadi perlindungan ini tentu saja perlindungan terhadap kondisi-kondisi alam, faktor fisik, dan juga faktor biologi seperti hama dan penyakit. Bahkan kebanyakan itu 90% itu adalah kegiatan perlindungan itu adalah perlindungan dari hama dan penyakit. Kemudian pada slide ke-15 kita juga dapat membreakdown atau merinci persiapan-persiapan sebelum penebangan, misalnya inventaris, penataan hutan, penyusunan rencana kerja, penunjukan pohon induk, dan lain-lain. Kemudian penebangan hutan dan pengeluaran kayunya ini menjadi hal yang perlu diperhatikan karena kondisi lahannya itu basah dan tidak semudah ketika kita melakukan pemanenan kayu di daratan yang kering gitu ya. Jadi terdapat limitasi terhadap kayu atau diameter lognya yang boleh ditebang. Kemudian ditetapkan dahulu jalur hijau sekitar 50 meter dari tepi hutan yang menghadap ke laut dan 10 meter dari tepi hutan yang menghadap ke sungai. Jadi perlindungan terhadap pantai dan sungai itu perlu dilakukan. Kemudian jalur hijau boleh dibuka sepanjang 0,1 hektar setiap 10 hektar atau 1% dari luas tebangan. Kemudian sistem penambangan dan dilakukan siklus berkelanjutan sehingga terdapat juga usaha pencegahan terhadap kerusakan hutan. Kemudian pemeliharaan yang harus dilakukan pada bekas areal tambang itu misalnya penjarangan, pembebasan dari tumbuhan pengganggu karena kita fokus pada jenis-jenis tertentu. Jadi tumbuhan lain yang dapat berkompetisi dengan tanaman komoditas kita itu perlu untuk dihilangkan. Kemudian juga pengayaan tuh ET+2 dan seterusnya itu dilakukan penanaman tambahan. Hal ini membutuhkan juga kita mempunyai cadangan pada kebun bibit. Jadi ketika ada kerusakan itu dapat disulam di sana. Kemudian kayu hasil, namun pada petunjuk ini tidak disebutkan hasil penjarangan itu kayunya akan dikelola kemana pada PP nomor 60 tahun 78 tersebut. Kemudian ada contoh kasus pada PT Bina Lestari di Riau untuk periode tahun 83 sampai 95. Jadi terdapat pada slide ke-16 dapat dilihat ini contoh kasus pada umur 10 tahun, umur 5 tahun, 10 tahun, dan 11 tahun. Terlihat bahwa volume tertinggi itu terdapat pada umur ke-11, di mana tinggi pohon mencapai 7 meter dengan diameter 8,39. Dia akan dengan jarak tanam 2 kali 1 akan menghasilkan jumlah pohon 5.000 batang dengan volume setiap hektar sekitar 135 meter kubik. Dan jadi ini merupakan daur tebang optimalnya. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan pada grup WA atau juga pada virtual class kita, dan juga dapat kita sharing nanti selanjutnya pada pertemuan selanjutnya. Menurut saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.